Desa ini memang sangat krusial, sehingga sangat krusial, sangat seksi, terus sangat emergensi. Tenaga pendamping profesional kurang lebih 5 hari ini diikuti secara baik, secara maksimal, sehingga bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah skill dan keterampilan dalam rangka bagaimana kita mendampingi, kita memfasilitasi seluruh proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu yang sangat diharapkan. Kita ini kan merupakan satu bagian yang tidak terpisah, yang harus kita maknai secara dalam. Utara bisa sejajar dengan desa lain di Indonesia. Tapi catatan Dinas PPD Provinsi Maluku Utara, desa-desa di Maluku Utara sudah bisa mengharumkan nama Provinsi Maluku Utara. Tapi ini bukan harus kemudian kita puas, kita dorong terus sehingga ke depan itu lebih banyak lagi desa di Provinsi Maluku Utara yang bisa mengharumkan nama kecamatan. Bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum mengakhiri sambutan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama saya pribadi dan kita semua yang hadir di sini, saya membuka dengan resmi kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional P3 PD Provinsi Maluku Utara tahun 2022. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pertama dan pejabat tinggi media dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah dan Transmigrasi, seluruh tenaga pendamping profesional pelaksana P3PD yang saya sampaikan, para narasumber dan pelatih. Faktor-faktor X di pemerintahan di desa. Sebenarnya setelah diberlakukan undang-undang desa ini, ya kemudian kita kenal dengan asas kognisi dan subsidiaritas, masyarakat itu punya partisipasi cukup tinggi sebenarnya. Kalau saya bayangkan ketika belum ada yang undang-undang desa, justru partisipasi masyarakat itu lebih tinggi ketimbang ketika diberlakukan undang-undang desa. Dulu orang ketika gotong royong itu luar biasa, pakai tong-tong juga, tong-tong pada desa itu partisipasi masyarakatnya lebih hebat. Tapi ketika diberlakukan undang-undang desa, justru partisipasi masyarakat itu semakin menurun. Karena apa? Bahkan saya ketika bicara dalam konteks partisipasi, sebenarnya undang-undang desa ini berbeda desa dalam konteks itu, dalam konteks partisipasi masyarakat tentang semangat gotong royong yang telah dibangun mulai dari desa ini dibangun sampai hari ini. Nah, oleh karena itu ada, kalau dari saya itu ada aspek yang mestinya kita semua itu harus mampu mendorong. Yang pertama, bagaimana kita mendorong pemerintah desa agar pengelolaan pemerintahan desa itu, yang pertama adalah transparansi dan akuntabilitas. Itu yang penting didorong, sehingga
Di situ ketika didorong dan berhasil, maka pada sendirinya partisipasi masyarakat itu lebih tinggi. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika itu tidak ada, maka kecemburuan sosial masyarakat terhadap pemerintah itu semakin besar. Oleh karena itu, menurunkan partisipasi masyarakat sendiri. Saya kira yang demikian nanti disambung oleh teman-teman kita ini. Ya. Salah satunya itu, kampanye seperti itu kan, karena pikir dia datang musyawarah desa itu tunggu suara hadir yang keluar tuh B. Nah sehingga saya memberikan kesadaran kaitannya yang pentingnya keterlibatan masyarakat. Misalnya soal tadi video yang sudah ditampilkan itu, kelompok ibu hamil juga menyampaikan masukan, ibu-ibu menyampaikan masukan usulan. Nah itu yang dibuat teman-teman main di 3 desa di wilayah itu. Jadi diberikan semangat ke masyarakat. Kalau misalnya mau tidak hadir nanti kalau usulan di usul ini yang parigi sudah 10 tahun tapi dibikin itu terada bagaimana? Sehingga masyarakat datang betul itu. Kemudian masyarakat juga perwakilan masyarakat masukkan dalam tim penyusun baik di PDMDes, RKPDes sampai ke PPDes sehingga misalnya perwakilan dusun dan Thomas atau tokoh masyarakat itu terwakili di rencana kerja pemerintah desa mulai dari PDMDes sampai pada PDMDes. Di situ dulu baru cerita stimulan dulu waktu musdes 50.000 kemudian asli dan seterusnya. Terima kasih Pak Prof. Saya kembalikan. Siapa yang nanti akan menjadi pemimpin kelas yang bisa Cukup? Kalau gitu saya pengen tahu bahwa Bapak ini namanya siapa, jabatannya apa, dan tempat tugasnya di mana. Atau ada tambahan hobinya kan? Ismail, saya pendamping desa Wedak Timur. Ada 4 desa di sana. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya asisten Kodim, pendamping desa Petani. Saya Ahmad Barat, Ahmad Bakri, pendamping desa Petani Barat, asal dari Nanti mesti cari tampil ke sama-sama ini. Kan banyak tempat tuh di sana juga ada, nggak harus numpuk di satu tempat. Yang satu, yang tadi lagi. Kata kita dibagi. Tempatnya makanan habis ya. Sebagai kepala keluarga atau PK 100% menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian cakupan pelayanan kesehatan sama harus turun terbitnya ini bisa kemiskinan desa 0%. Nah, kondisi di desa data yang kita pakai data Ewaidoro itu ada 159 jiwa yang berada dalam garis kemiskinan di desa, kemiskinan desa. Makanya langkah yang diperlukan penanganannya itu BLT dan usaha.
Kemudian yang kedua tingkat kemiskinan ekstrim 0%. Nah, dari data yang ada itu 139 jiwa masih berada dalam kemiskinan ekstrim itu. Nah, dan demikian pendekatannya nanti agak sama dengan kemiskinan desa. Nah, yang ketiga presentasi warga desa serta SDSN bidang kesehatan paling ini 100%. Namun kondisi desa itu ada 126 jiwa yang belum memiliki akses terhadap SDSN bidang kesehatan, BPJS kesehatan ini. Nah, oleh karena itu langkahnya itu sosialisasi pendidikan di bidang kesehatan. Yang keempat itu presentasi warga desa peserta SDSN tenaga kerjaan mencapai 100%, itu sama juga targetnya. Sistem jaminan sosial nasional masih ada 19 jiwa di data di WPO yang belum memiliki akses terhadap BPJS ketenagakerjaan. Nah, dengan demikian kami tidak menuliskan itu karena biasanya kan BPJS ketenagakerjaan itu kan merujuk pada perusahaan di mana ia bekerja. Jadi otomatis kalau dia kemungkinan 11 orang ini mengambil, makanya harusnya kalau dia bekerja dia bisa langsung otomatis mengakses itu. Nah, yang terakhir keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%, masih terdapat 21 jiwa yang belum menerima atau belum menerima bantuan sosial. Kan? Langkah yang diperlukan itu melakukan pemetaan masyarakat penerima manfaat atau penerima bantuan sosial. Nanti akan ditambahkan oleh Korcap, PDT dan Abang Maju. Silakan. Rumah tangga atau ojek bisa memiliki BPJS ketenagakerjaan. Soalnya itu dia ini juga tidak begitu besar, tergantung dari pendapatan gitu. Tidak ada yang bisa 50.000 sebulan. Ada adalah dapat di mana yang bisa sekolah penyebabnya salah satunya faktor ekonomi. Langkah yang diambil ada dua. Yang pertama, pemberian beasiswa bagi anak yang putus sekolah. Yang kedua, pemberian modal usaha bagi keluarga miskin. Poin ketiga, individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%. Terdapat 4 orang 10, yaitu desa tanpa kesenjangan. Yang pertama, data STDS-nya yaitu jumlah pekerja beserta BPJS ketenagakerjaan mencapai 100%. Ada langkah yang diperlukan, ada 4, yaitu yang pertama pengembangan industri penyediaan akomodasi, yang kedua fasilitasi pengembangan industri pengolahan di desa, yang ketiga pengembangan berdasarkan dengan kriminalisasi dan berkerasan dan kekerasan. Kemudian ada satu lagi penambahan berdasarkan larangan untuk menjual minuman keras. Kemudian yang kedua, terselenggaranya gotong royong antara penduduk berbeda agama, ras dan golongan. Di Kota Timur masih terdapat 84 orang belum memiliki kesadaran dalam bergotong royong. Sehingga langkah yang diambil yang pertama adalah pelaksanaan gotong royong antara penduduk. Kemudian yang ketiga, tingkat kepuasan terhadap pemerintah desa. Kondisi desa, 58 orang merasa. Langkah yang perlu kita ambil, pembuatan reaktor biogas untuk memasak dan penerangan. Kemudian yang terakhir, kegiatan tolong-menolong yang didasarkan pada ajaran agama. Yang pertama, fasilitas bayi yang mendapat ASI eksklusif mencapai 100%. Yang ketiga, BPJS kesehatan mencapai. Apa yang diperlukan, kami membuat sosialisasi tentang bahaya atau dampak membuang sampah sembarangan dan memberikan sosialisasi tentang manfaat dalam membangun kesadaran dengan cara melibatkan tokoh-tokoh perempuan untuk peduli tentang pendidikan. Kemudian
sesuai kualitas dan kuantitas dari hasil program yang bisa dicapai, memetakan sekaligus mengevaluasi peningkatan output. Yang keempat, partisipasi dalam evaluasi, memastikan apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan perencanaan atau masih ada penyimpangan. Demikian, terima kasih. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok yang diberikan oleh Kapolkam selaku pemateri, yaitu tentang steering siklus pembangunan desa. Dalam steering siklus pembangunan desa ini, yaitu siklus pembangunan desa, yaitu dalam kerangka undang-undang desa, siklus pembangunan desa mengacu pada 3 tahap penting, yaitu yang pertama perencanaan. Dalam perencanaan ini pembangunan desa mengacu kepada konsep membangun desa dan desa membangun. 6 tahun, tapi masyarakat itu merasa cepat, tidak cukup. Wah, untuk ada sini cepat sekali rasanya cepat sekali, ada masyarakat benci. Kurangnya keterlibatan masyarakat, khususnya kaum perempuan, dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah desa. Penjelasan deskriptifnya, biasanya kaum perempuan dianggap kurang berkompeten dalam menentukan arah kebijakan desa karena budaya yang melalui uang negara. Juga karena selama ini juga BUMDes itu hanya menghabiskan uang desa yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih penting. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Berarti membuat yang lebih terkadang. Kodong 3 itu bahu apa? Itu objek wisata itu ya? Kodong 3 itu. Sehingga dari pimpinan tertinggi, bahkan dari DJA dan Bappenas ini sangat mengharapkan untuk segera direalisasikan. Hampir kurang lebih 34.800 pendamping kita yang ada sekarang ini, dan kemarin kita juga sudah laksanakan rekrutmen pendamping lokal desa baru, ya Pak ya, rekrutmen PLD baru, kemudian penempatan cadangan, yaitu di tahun 2021 juga ada ya di sini mungkin, kemudian juga ada promosi. Kami ucapkan juga selamat bagi untuk sama-sama kita bagaimana bisa mengikuti juga proses promosi dan insya Allah bisa lulus dalam promosi itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan juga tentunya tak lupa kita ucapkan terima kasih yang dalam kepada para pelatih kita. Tepuk tangan buat pelatih kita. Jadi sasaran daripada pemeriksaan kali ini adalah PDTT atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi pada kesempatan kali ini BPK melakukan audit kinerja daripada tenaga pendamping profesional. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beberapa permasalahan yang didapati dari pemerintah dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional P3PD tahun anggaran 2022 di Provinsi Maluku Utara, dengan ini secara resmi kami tutup.